Om Swastiastu. Halo semuanya, di sini saya Putu Krisna Ardana Putra dari kelas 12 MIPA 2 absen 12 akan membawakan salah satu pemecahan masalah dari persoalan tentang kaidah pencacahan. Saya akan menjabarkan bagaimana persoalan tersebut mengidentifikasi dan melakukan pemecahan masalah dari setiap syarat yang diberikan, juga memberikan solusi untuk soal sejenis selanjutnya. Terima kasih. Nah, di sini kita mempunyai sebuah soal tentang kaidah pencacahan. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan dibuat bilangan ratusan ganjil yang kurang dari 500. Jika tidak boleh ada angka yang berulang, tentukan berapa banyak susunan bilangan yang bisa dibuat. Nah, di sini dari soal kita diberikan 9 buah angka, total 9 buah angka yang kita miliki pada soal. Lalu, selanjutnya dalam membentuk bilangan ratusan tersebut, kita diberikan beberapa buah syarat. Syarat yang pertama yaitu bilangan ratusan tersebut haruslah ganjil. Dan syarat yang kedua, bilangan ratusan tersebut harus kurang dari 500. Selanjutnya, syarat yang ketiga adalah kita tidak boleh menggunakan angka yang kita miliki pada soal secara berulang, berarti tidak ada yang berulang. Lalu selanjutnya, dalam menyelesaikan permasalahan atau persoalan seperti ini dapat kita gunakan dengan cara menggunakan kotak tersebut, di mana kotak ini mewakili dari posisi dari angka-angka tersebut dalam bilangan ratusan, di mana yang pertama ini adalah kotak ratusannya, kotak kedua adalah kotak puluhannya, dan yang terakhir kotak ketiga adalah kotak satuannya, di mana setiap kotak ini dapat kita gunakan sebagai perwakilan dari kemungkinan angka-angka yang dapat kita gunakan pada setiap posisinya. Jadi seperti contohnya kita mempunyai angka 1 sampai dengan 9. Nah, angka 1 sampai dengan 9 ini apabila memenuhi syarat dapat menempati posisinya pada ratusan, puluhan, ataupun satuan. Nah, masing-masing. Karena di sini kita diberikan beberapa syarat. Yang pertama, kita harus fokus pada syarat yang pertama dulu, yaitu syarat bilangan tersebut haruslah ganjil, di mana bilangan ganjil itu akan terbentuk apabila satuannya itu adalah satuan dari angka ganjil. Satuannya itu merupakan angka ganjil. Maka fokus utama kita pada syarat pertama ini adalah pada kotak ketiga, yaitu kotak satuannya, di mana kotak satuan ini apabila kita isi dengan angka pada soal akan terpenuhi apabila kita isi dengan angka 1, 3, 5, 7, ataupun 9. Nah, selanjutnya syarat yang kedua kita miliki adalah bilangan tersebut haruslah kurang dari 500. Apabila kita mendapatkan soal dengan tipe seperti ini yang diberikan syarat lebih dari atau kurang dari, kita harus fokus dahulu terhadap kotak pertamanya atau angka pertamanya, yaitu angka ratusannya itu angka 5 di sini. Lalu angka kedua dan angka ketiga. Nah, karena di sini kebetulan angka kedua dan angka ketiganya ini adalah 0, berarti yang perlu kita perhitungkan adalah hanya pada bilangan ratusannya aja, atau angka ratusannya itu angka paling depan, yaitu angka 5. Maka dari itu, nah syarat kedua ini akan terpenuhi. Fokus kita utamanya adalah pada kotak satuan, di mana syarat kedua ini akan terpenuhi apabila kita isi angka dengan kurang dari 5 sesuai dengan syarat tadi, yaitu angka 1, 2, 3, dan 4. Maka dengan demikian kita memiliki beberapa kemungkinan, yaitu di kotak ketiga ini kita memiliki 5 kemungkinan, dan kotak pertama ini 4 kemungkinan, dan yang tengah ini karena bebas kita bisa memilih semua angka pada soal itu ke dalam puluhannya ini, berarti 9. Nah, ini apabila syarat pertama dan syarat kedua saja yang terpenuhi. Lalu bagaimana dengan syarat ketiga? Tidak berulang. Maka pemecahan masalah yang seperti ini dapat kita lakukan secara prinsipnya melalui pemecahan ataupun dengan konsep fokus pada salah satu syarat lalu membaginya ke dalam kemungkinannya masing-masing. Nah, di sini saya fokus pada syarat pertamanya. Di sini saya fokus pada syarat pertamanya, yaitu syaratnya itu harus bilangannya ganjil. Kalian bebas bisa menggunakan syarat pertama ataupun syarat kedua sebagai titik fokus kalian, namun dengan syarat di sini
Seperti contohnya saya menggunakan syarat pertama sebagai fokus utama saya. Karena di sini terdapat 5 kemungkinan atau 5 banyaknya angka yang dapat disusun melalui kotak tersebut, maka di sini saya membagi juga terhadap 5 kotak yang berjejer ke bawah ini. Ada 5 kotak. Nah, pada kotak pertama ini langkah selanjutnya yang dapat kita gunakan adalah dengan mengambil dari setiap bagian kemungkinan yang ini ke dalam kotaknya di satuannya. Seperti contohnya di sini saya mengambil angka 1 yang akan saya gunakan di kotak ketiga. Maka di kotak satuan ini apabila saya isi dengan angka 1, di mana angka 1 yang kita gunakan ini hanya terdapat 1 saja di soal. Berarti kemungkinan kita untuk mendapatkan angka 1 pada soal hanya 1 saja. Nah, ingat ini dengan ini itu merupakan hal yang berbeda. Karena banyak yang keliru bahwa dalam kotak ini diisi oleh angka yang tertera pada soal, namun tidak. Yang sebenarnya yang dapat kita isi itu adalah pada kotak merupakan banyaknya kemungkinan atau banyaknya cara yang dapat kita lakukan untuk mengambil angka tersebut dari objek yang soal yang kita miliki. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan syarat pertama, lalu syarat yang kedua yaitu pada kotak ke pertama atau kotak ratusannya. Yang dapat kita isi adalah angka 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Namun syaratnya kan tidak boleh berulang, sedangkan di sini kita sudah mengambil angka 1 di belakang. Sedangkan di syarat kedua juga ada angka 1, maka kita korbankan salah satunya, kita hapus salah satunya. Yang harus dihapus itu adalah yang bukan merupakan syarat utama yang kita pecah, karena di sini yang kita pecah adalah syarat pertama yang notabene-nya terdapat pada kotak ketiga, maka yang kita hapus adalah syarat yang kedua ini atau kotak yang pertama. Maka dengan demikian kita hanya menyisakan 3 buah kemungkinan yang terjadi. Maka dari itu kita dapat mengambil angka 2 pada soal hanya sebanyak 1 kali, mengambil angka 3 hanya 1 kali, mengambil angka 4 juga hanya 1 kali pada soal. Berarti jika ditambahkan ini kita dapat 3 kemungkinan, yaitu angka 2, angka 3, ataupun angka 4. Nah, selanjutnya bilangan di tengah ini karena tidak ada syarat yang khusus, maka kita lakukan pengurangan terhadap angka yang telah kita gunakan pada kotak pertama dan kotak kedua. Di sini karena kita memiliki 9 angka dan kita telah ambil 2 untuk bilangan untuk angka ratusan dan untuk angka satuannya, maka di tengah ini sisa hanya 7 saja. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama pada kemungkinan yang kedua, di mana kita akan ambil angka selanjutnya yaitu angka 3. Angka 3 kita akan isi pada kotak satuannya. Nah, tetap yang kita punya itu kan hanya 1 pada soal. Ya, maksudnya angka 3 yang kita punya itu hanya 1 aja ada di soalnya, maka di sini merupakan 1 kemungkinan saja. Nah, sama seperti langkah yang tadi, lakukan syarat keduanya. Di sini 1, 2, 3, dan 4. Karena di sini telah kita gunakan angka 3, maka angka 3 yang pada syarat kedua ini harus kita hapus. Yang tersisa adalah angka 1, 2, 4. Maka tetap di sini ada 3 kemungkinan saja dan di tengah tetap 7 kemungkinan. Selanjutnya, pada langkah ketiga kita akan mengisi dengan angka 5. Nah, angka 5 juga tetap kita hanya punya 1 kemungkinan. Lalu di depan, di syarat keduanya, syarat keduanya juga kita tulis terlebih dahulu untuk mengingatkan supaya lebih gampang. Nah, di sini kan tidak ada angka yang berkaitan. Di sini 1, 2, 3, dan 4, sedangkan di sini angka 5. Maka di syarat kedua ini tidak perlu kita hapus lagi karena telah memenuhi syaratnya. Syarat ketiga ini telah memenuhi karena tidak ada angka yang berulang. Maka di sini dapat kita isi keempat-empatnya. Sedangkan yang kotak kedua tetap 7 kemungkinan saja. Lalu selanjutnya kotak yang keempat kita akan isi dengan angka 9. Kemungkinannya hanya 1 juga. Angka 7 maksud saya, kemungkinannya hanya 1 saja. Sedangkan yang di depan itu kita isi dengan 1, 2, 3, 4. Karena ini juga tidak ada hubungannya dengan angka 7, maka di sini kita dapat gunakan semuanya, yaitu 4 kemungkinan. Di tengah tetap ada 7 kemungkinan. Dan selanjutnya, yang kelima ini kita isi dengan angka 9. Tetap yang dapat kita gunakan hanya 1 kemungkinan. Lalu
yang di depan syarat keduanya kita juga dapat menggunakan 4 angka dan di tengah-tengah tetap 7 angka. Nah, hal ini terjadi apabila memecah syarat pertama, yaitu syarat syarat angka ganjil pada satuan. Apabila kalian juga nanti ingin memecah syarat keduanya juga tidak apa-apa. Jadi yang menjadi fokus kalian adalah membagi kotak tersebut ke dalam 4 kotak jadinya. Karena syarat kedua kan cuma ada 4 aja. Jadi kalian bagi ke 4 aja. Bilangan di kemungkinan pertama kalian isi dengan angka 1, kemungkinan kedua kalian isi dengan angka 2, dan seterusnya. Nah, hal selanjutnya yang terjadi adalah kita akan mengalihkannya. Nah, konsep mengalihkan ini kenapa bisa dikalikan? Jadi maksudnya adalah seperti ini. Apabila kalian mengisi angka 1 pada satuan, maka banyaknya cara atau banyaknya susunan yang dapat kalian buat itu adalah sebanyak 21. Nah, selanjutnya di kemungkinan yang kedua, apabila kalian mengisi angka 3 pada satuannya, kalian juga akan mendapatkan jumlah banyak susunan, yaitu sebanyak 21. Selanjutnya, apabila kalian mengisi angka 5 pada satuannya, kalian akan mendapatkan 28 kemungkinan hasil perkaliannya ya. Dan selanjutnya, apabila kalian isi dengan angka 7, maka kalian juga akan mendapatkan 28 banyak kemungkinan cara untuk menyusun. Dan selanjutnya, apabila ingin mengisi dengan angka 9, juga kalian akan mendapatkan 28 kemungkinan. Nah, apabila ditotalkan, ini akan mendapatkan hasil sebanyak 126 cara dalam menyusun bilangan yang dapat kita buat dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Maksud saya dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 melalui beberapa syarat. Terima kasih.